Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Probolinggo Habib Adi Zainal Abidin. Kota Probolinggo merupakan salah satu kota Provinsi Jawa Timur dengan jumlah penduduk pada tahun 2021 sebanyak 240.308 jiwa. Dengan budaya pendalungan, masyarakat Kota Probolinggo memiliki akulturasi sosial dari budaya etnis Jawa, Madura, Tionghoa, Arab, bertoleransi dan berkarakter kerja keras dan dinamis. Kota Probolinggo mempunyai potensi kelautan yang cukup besar, memiliki pelabuhan perikanan dan pelabuhan niaga. Potensi pertanian juga sangat tinggi sebagai penghasil bawang merah dan jagung. Oh, Pak Deta. Assalamualaikum, Habib. Salam. Sudah lama di sini? Hah? Sudah tadi. Sama siapa? Santai di sini ya? Tiap Sabtu Minggu sekarang banyak pengunjung dari murid-murid. Betul. Isu prioritas lingkungan hidup Kota Probolinggo ini ya, ada 3, Pak Deta. Yaitu permasalahan pengelolaan persampahan. Nah, kita harus edukasi masyarakat ini untuk turut serta menjaga lingkungannya. Terus ada juga alih fungsi lahan dan dampak bencana hidrometeorologi. Itu perlu terus kita sosialisasikan, kita libatkan kelompok-kelompok masyarakat untuk terus melakukan itu semuanya. Terkait isu pengelolaan persampahan, seiring terjadinya meningkatnya timbulan sampah, seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, pola konsumsi, perilaku dan budaya masyarakat. Jadi kita tidak boleh berhenti tanpa terus-menerus mengingatkan. Perkiraan timbulan sampah Kota Probolinggo sebesar 120 ton per hari dan masuk TPA sebesar 70 ton per hari. Namun masih banyak sampah yang tercecer di lahan kosong, sungai ataupun pembakaran. Tentunya perlu ada pemberitahuan supaya masyarakat ikut andil untuk menjaga lingkungan. Hal tersebut menjadi pekerjaan rumah dari pemerintah Kota Probolinggo untuk terus meningkatkan kepedulian masyarakat dalam meningkatkan pengelolaan sampah. Tanpa ada itu semua, keterlibatan masyarakat, tidak akan ada kemampuan kita untuk mewujudkan harapan kita semuanya. Sistem pengambilan sampah sudah menggunakan truk sweeper dan kompakter agar sampah tidak tercecer di jalan dan TPS lebih rapi. Permasalahan terbatasnya lahan TPA, maka telah direncanakan seluas 2,3 hektar sebelah timur TPA. Itu menjadi hal komitmen pemerintah untuk mewujudkan semuanya demi tertampungnya sampah-sampah yang ada di Kota Probolinggo. Peran masyarakat yang tergabung dalam komunitas juga sangat penting dalam upaya pengurangan sampah seperti perkumpulan peduli sampah, Papesa, sekolah adiwiyata, sekolah-sekolahan semuanya yang sudah berhasil ditingkatkan, yang belum kita dorong. Bank sampah dan kelompok masyarakat secara aktif melakukan pemilahan sampah dan membuat kompos dari sampah organik. Itu harus terus-menerus. Kalau itu tidak kita lakukan, sampai kapanpun kita tidak mungkin mencukupi lahan kebutuhan sampah. Serta rencana pembangunan pusat daur ulang di TPS Ungup-Ungup dengan tujuan mengurangi sampah yang dibuang ke TPA, memanfaatkan kembali sampah dan menjaga kualitas lingkungan. Ini kopi mangrove ya. Waduh, luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Memang beda rasanya. Persoalan-persoalan yang kita hadapi bisa ini menjadi referensi ya. Isu alih fungsi lahan ya, yang kedua, dengan beroperasinya pelabuhan kargo dan jalan tol turut meningkatkan pembangunan serta kegiatan usaha di wilayah lingkungan Kota Probolinggo khususnya. Maka meningkatnya pula fasilitas pendukung Kota Probolinggo dengan pembangunan perumahan, kawasan industri, dan kegiatan-kegiatan usaha lainnya. Terjadi alih fungsi lahan yang cukup signifikan. Data Dinas Pertanian untuk alih fungsi lahan pertanian dari tahun 2019 hingga tahun 2021 sebesar 55 hektar. Alih fungsi lahan menyebabkan berkurangnya kawasan hijau dan daerah resapan air, sehingga mengakibatkan terjadinya genangan saat hujan. Selain itu, alih fungsi lahan pertanian dikhawatirkan menyebabkan berkurangnya sumber pangan daerah lokal. Upaya membatasi alih fungsi lahan telah diterbitkan Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata ruang tata wilayah dan Perwali Nomor 15 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Beberapa kegiatan meningkatkan kawasan hijau, yaitu melakukan penanaman pohon sebagai penghasil oksigen, penahan air dalam tanah, filter terhadap polusi udara dan sinar matahari, pengembangan kawasan ruang terbuka hijau publik sebesar 20%. Strategi dalam rangka pengembangan kawasan budidaya yang produktif dan berwawasan lingkungan meliputi penerapan kawasan pertanian, pangan berkelanjutan, meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi perikanan, pengembangan kawasan peruntukan perindustrian yang ramah lingkungan, mengembangkan kawasan pariwisata yang ramah lingkungan.
Isu yang ketiga, dampak bencana hidrometeorologi. Letak kota Probolinggo yang berada di bawah pegunungan dan berhadapan langsung dengan laut, berpotensi terjadinya angin pohon atau masyarakat menyebut sebagai angin gending antara bulan Juni sampai September seperti saat ini. Kecepatan angin mencapai 20 sampai 30 knot. Pengaruh fenomena La Nina menyebabkan curah hujan bertambah panjang di musim kemarau. Bencana hidrometeorologi berupa hujan lebat, angin puting beliung, dan perubahan iklim setempat. Dampak yang ditimbulkan lainnya adalah terganggunya aktivitas dan produktivitas masyarakat karena rusaknya jalan, infrastruktur, meningkatnya penyakit, dan rusaknya properti. Pemerintah Kota Probolinggo menerbitkan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2021 tentang penetapan status siaga darurat bencana banjir, angin kencang, puting beliung, dan rob. Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana pada tahun 2021 merupakan wadah yang terbentuk independen, menyatukan unsur pentahelik seperti organisasi, lembaga, akademisi, media, dan pemangku kepentingan yang bergerak serta mendukung berbagai upaya pengurangan resiko bencana di daerah. Apa inovasi pemerintah Kota Probolinggo dalam bidang lingkungan hidup? Kami berupaya meningkatkan kualitas lingkungan serta mencegah timbulnya permukiman kumuh baru. Dengan program Kotaku telah mengubah kawasan Mayangan yang padat penduduk, banyak sampah, menjadi lebih bersih dan rapi. Untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat agar tertangani lebih cepat dan tepat, maka telah dibangun Rumah Sakit Ar-Rozi di wilayah selatan Kota Probolinggo. Sepanjang tahun 2021, Kota Probolinggo juga mendapatkan beberapa penghargaan, yaitu penghargaan Kota Layak Anak kategori Nindya. Top 19 inovasi pelintasi Abah. Pemanfaatan limbah tahu sebagai alternatif bahan bakar murah dan ramah lingkungan. Pengadaan riset dan transportasi digital Kota Cerdas kategori kota dengan ekonomi cerdas, adiwiyata mandiri. Penghargaan Proklim atau Kampung Iklim oleh Jrebeng Kidul serta Eko Pesantren tingkat Jawa Timur diraih oleh Rodotul Malikiyah. Kami, pemerintah Kota Probolinggo bersama masyarakat berkomitmen mewujudkan Kota Probolinggo sebagai kota berdaya saing yang bersih, hijau, sehat, aman, dan nyaman bagi warganya. We love Probolinggo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pelaksanaan pembangunan perlu adanya sinergi antara semua unsur, baik dari eksekutif dan legislatif, serta unsur masyarakat dan pelaku usaha. Dalam hal pembangunan bidang peningkatan kualitas lingkungan hidup, kami dari DPRD Kota Probolinggo yang merupakan unsur legislatif sangat mendukung dan berkomitmen penuh dalam upaya peningkatan lingkungan hidup. Dukungan kami dari legislatif terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup diantaranya berupa mengeluarkan peraturan daerah tentang lingkungan hidup dan pengeluaran kebijakan dalam hal pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan program kegiatan dalam hal peningkatan kualitas lingkungan hidup. Yang pada saat ini perlu diketahui bahwa anggaran untuk tahun ini meningkat lebih dari 50% dari tahun sebelumnya. Beberapa kegiatan, diantaranya kegiatan-kegiatan pengawasan yang kita lakukan, baik itu menindaklanjuti dari laporan-laporan masyarakat, kemudian kita tindak lanjuti melalui rapat dengar pendapat, sudah kita lakukan, terutama berkaitan dengan lingkungan yang ada di wilayah Kota Probolinggo. Saya Abdul Mujib, Ketua DPRD Kota Probolinggo, bersama kita mewujudkan Kota Probolinggo sebagai kota yang berdaya saing, bersih, hijau, sehat, aman, dan nyaman bagi warga Kota Probolinggo. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We love Probolinggo. Kota Probolinggo hebat dan handal.